kita menemukan kasusnya tadi ya, Intan ya. Kelihatan kan kawan? Terlihat. Ya, kelihatan Bapak. Oke, baik ya. Jadi halamannya seperti ini. Intan itu, jadi ini ceritanya kita baru punya minat gitu aja. Minat terkait isu tertentu ya. Isu tertentu atau tema tertentu ya, atau variabel tertentu ya. Jadi belum jelas apa masalahnya. Saya hanya baru punya ketertarikan saja ya terkait dengan etnomatematika. Kita pikirkan dulu istilah etnomatematika itu apakah itu dikenal oleh atau dalam literasi internasional istilahnya apakah memang etnomatematik begitu di literatur. Nah, saya nggak tahu persis, tapi bisa kita coba ya. Ini bahasanya supaya kita lebih mudah, saya translate aja ke bahasa Indonesia ini ya. Oke ya. Jadi titik 3 ini klik ya. Lalu translate ini kita pilih bahasa Indonesia sehingga halaman webnya ini berbahasa Indonesia ya. Oke, dan itu semua web ya. Jadi semua web kalau ada sajian berbahasa asing kita bisa translate ke bahasa yang kita inginkan. Meskipun memang ada beberapa web yang tidak memungkinkan atau tidak support untuk ditranslate ya. Tapi secara umum bisa ya. Baik, jadi tampilannya seperti ini. Dan kita mulai ngetiknya akan di sini ya. Temanya atau topiknya atau variabelnya ya, atau isunya. Jadi Intan tadi nyebutnya maunya sih disebut etnomatematika pada pembelajaran geometri gitu ya. Oke, saya ngikut itu aja dulu ya. Saya nggak tahu apakah istilah di internasional itu begitu ya, etnomatematika. Tapi yang jelas etnomatematika itu kan kajian budaya yang dikaitkan dengan matematika ya. Kita ketik dulu aja, kalau nanti dia mengenali pasti akan menyajikan ya. Etnomatematika ya, pembelajaran geometri. Berarti ini nanti konteksnya pembelajaran ya, konteksnya ya, Intan ya. Iya Bapak. Kalau kita ketik umum seperti ini, kita nanti juga akan dikonfirmasi sih. Ini maksudnya pembelajaran sekolah dasar atau sekolah menengah dan seterusnya. Tapi sementara umum begini nggak apa-apa ya. Etnomatematika pada pembelajaran geometri. Dia pasti nanti mengkonfirmasi ya. Tampil seperti ini tuh karena kurang bagus koneksinya, saya ulang aja. Nanti kalau diulang biasanya langsung itu kalimatnya kan belum sempurna tampilnya ya. Oke. Nah, oke ini ya, tampil. Terima kasih, topiknya menarik, tapi masih cukup luas. Nah, pasti begitu karena tadi yang kita entry kan umum ya. Agar kita bisa merumuskan tajam, mohon klarifikasi singkat pada beberapa poin kunci. Fokus subtopik geometri, mau bangun datar atau bangun ruang, akan begitu ya. Jadi dia mengkonfirmasi supaya lebih spesifik ya. Nanti Intan itu mau bangun datar atau bangun ruang, ataukah transformasi atau pengukuran dan seterusnya. Misalnya apa Intan? Misalnya bangun datar Bapak. Oke, misalnya fokusnya pada bangun datar aja ya. Jadi fokus bangun datar. Konteks eksternal budayanya, konteksnya ya, apakah tradisi artefak tertentu, misalnya batik, tenun ikat, ukiran, anyaman, arsitektur, rumah adat, atau wilayah. Jadi mau berbasis wilayah, ya, ataukah berbasis ini tradisi ya. Misalnya apa ya Intan ya? Kalau misalkan berbasis wilayah kota Cirebon kayak gitu bisa Bapak? Oh boleh aja. Misalnya
atau terlalu luas? Berbasis wilayah dulu begitu ya. Artinya kalau Ya, Bapak. nanti kita akan ingin tahu di wilayah mana saja yang pernah, kan begitu kan. Jadi kita nggak batasi dulu Cirebon kan. Tapi riset-riset terdahulu itu kalau berbasis wilayah itu wilayah mana aja yang sudah pernah ada, kan gitu Intan. Adapun nanti Cirebon itu kan salah satu yang perlu kita lakukan kalau ternyata Cirebon belum tersentuh dalam hasil penelusuran ini ya. Oke, berarti Intan nggak tertarik terkait dengan artefaknya ya, batik, tenun, ukiran, anyaman, nggak ya? Tapi ini kalau Iya, Bapak. kalau ini nggak kita jawab, kalau pertanyaan kedua ini nggak kita jawab, itu akan menampilkan semuanya, baik wilayah maupun tradisi, gitu ya. Misalkan semua konteks, begitu ya. Saya ketik semua konteks, jadi baik wilayah maupun tradisi ya. Tujuan pedagoginya, apakah untuk pengembangan perangkat ajar, desain tugas berbasis budaya, studi efektivitas, atau analisis kurikulum. Nah, kan begitu. Jadi enaknya itu kita dipandu ya kawan-kawan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini atau konfirmasi-konfirmasi ini itu kan memperluas wawasan kita ya. Oh, ternyata bisa dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ini dan seterusnya. Yang mungkin sebelumnya kita nggak terpikir ya. Oh, ternyata bisa difokuskan pada pengembangan perangkat ajar, bisa difokuskan pada desain tugas. Desain tugas itu ya kayak PR itu ya. Misalnya saya mau ngembangin desain penugasan untuk siswa berbasis budaya nih. Ini kalau saya tertarik ini nih Intan. Desain tugas berbasis budaya. Jadi gimana nanti kita memberi tugas ya kayak PR begitulah. Atau tugas proyek ke siswa itu berbasis budaya. Kayak ini menarik ini Intan. Misalnya yang ini ya. Jadi fokus. Nah, jadi fokus desain tugas berbasis budaya. Ya, saya tertarik yang ini nih misalnya. Nanti Intan bisa mencoba pilihan yang lain ya. Nah, ini kan memandu kita ya. Jadi tampilan yang seperti ini memandu kita. Oh, ternyata saya bisa fokuskan ke sini dan seterusnya. Dan ini yang menentukan kita sendiri. Jenjang kurikulumnya mau SD ya, mau SMP, SMA atau jenjang kuliah. Misalnya apa ya, Intan? SMP ya? SMP, Bapak. Kurikulum Merdeka. Oke. Jenjang SMP. Nah, begitu tuh. Terus kurikulumnya Merdeka. Kurikulum Merdeka. Oke. Metodologi yang diinginkan. Jadi apakah nanti yang mau ditampilkan itu hanya studi literatur, studi desain, penelitian tindakan kelas, studi kualitatif etnografi. Nah, ini silakan. Misalnya saya hanya ingin batasi, nanti yang ditampilkan itu hanya studi kualitatif etnografi kelas, boleh. Tapi kalau saya nggak membatasi, saya tulis saja mencakup semua metodologi. Jadi baik nanti apa aja silakan ditampilin oleh underman ya. Oke, bahasa sumber dan konteks ini fokus pada studi di Indonesia saja ya, atau juga sentra internasional. Jadi yang mau ditampilin nanti mau level internasional di semua negara atau khusus yang Indonesia saja. Boleh semua aja Intan ya. Iya, Bapak. Oke. Berarti kalau misalkan internasional munculnya jurnal dari internasional juga ya, Bapak? Iya. Jadi bukan jurnal internasional, tapi konteksnya, Intan. Penelitiannya, studi di Indonesia saja, atau juga meliputi studi-studi di luar. Maksudnya begitu ya. Toh nanti kalaupun ditampilkan dalam bahasa Inggris, kan juga bisa ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Misalkan semua bahasa ya. Jadi ini kita lihat di manapun ya. Dimanapun. Oke. Ini saya oke sampai di sini. Ini kalau kita lanjutkan, dia akan mengkonfirmasi terus, ya. Dia akan terus bertanya, ya. Terus begitu. Tapi kalau kita stop sampai di sini, boleh, ya. Kayaknya sudah cukup sampai di sini ya. Ini sudah cukup jelas lah. Dan dia sudah mengkonfirmasi nih. Materinya geometri bangun datar saja. Konteks budayanya semua konteks. Fokusnya ini, jenjangnya SMP, metodologinya ini. Nah, oke. Cukup berarti sampai di sini ya. Hasilkan laporan penelitian. Hasilkan.
Nanti kawan-kawan harus sudah bisa menunjukkan hasil ini ya. Kalau bisa hari Senin dibawa laptopnya ya, eh, dan bisa menunjukkan hasil ini ya. Atau nanti pakai laptop temen ya, salah satu temen, eh, sehingga nanti dengan menggunakan akunnya masing-masing bisa menunjukkan histori hasil pencariannya ya. Jadi ceritanya tahap ini itu adalah kita belum menentukan fokus penelitian, belum ya. Kita baru menelusuri dunia yang ketiga, yaitu dunia ilmu pengetahuan ya. Ini adalah dunia baca-baca ya. Jadi pertemuan awal-awal kemarin kita sudah melalui dunia jalan-jalan, melihat fakta-fakta. Nah ini kita menelusuri literatur, ini baca-baca. Setelah itu merenung, ya itu dunia yang kedua. Setelah itu baru menentukan, oh sepertinya masalah atau rumusan masalahnya itu adalah ini, ya. Fokus penelitian saya arahkan ke sini, ya. Jadi judul itu sama sekali belum di tahap ini ya. Jadi sampai di tahap ini jangan dulu bicara judulnya ya, jangan. Jadi kita ceritanya masih baca-baca, masih jalan-jalan, masih merenung, belum menentukan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, apalagi judulnya ya, belum. Nah ini masih proses, mungkin sambil menunggu proses ada kawan ya. Pokoknya nanti harus dicoba, wajib dicoba. Pertemuan hari Senin sudah bisa bercerita, Pak saya sudah menelusuri dunia yang ketiga, dunia literatur. Ini hasilnya. Ternyata yang sudah banyak itu ini ya, dan ada ruang-ruang yang masih perlu penelitian lebih lanjut itu di bagian ini ya. Sehingga nanti apa yang kita lakukan itu ya memang sudah dimulai atau diawali dengan peninjauan literatur ya. Baik, ini masih proses ya. Ada yang bertanya? Izin bertanya Bapak. Iya. Ya untuk hari Senin Bapak, kita hasil dari tinjauan literaturnya dibuat ke Word atau diketik saja atau ditulis tangan aja Bapak? Boleh juga ditunjukkan di laptopnya, itu kan ada historinya ya. Tapi kalau bisa untuk mempercepat begitu ya, itu di copy begitu ya, itu kan bisa disalin ya, disalin di Word ya, bagus ya. Termasuk referensinya kan juga bisa kita unduh ya, format RIS yang nanti akan bisa kita masukkan di Mendeley kita ya, dan seterusnya. Kawan-kawan juga sudah pasti diajari itu ya. Jadi sambil nanti di ringkasannya juga bisa ditulis di buku catatan ya, sehingga nanti di catatan itu ya nyambung begitu ya, nyambung. Pokoknya tugas penulis proposal ini ya, itu tidak bisa diselesaikan dalam sehari 2 hari ya kawan-kawan ya. Jadi prosesnya itu ya mulai dari pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kalau kawan-kawan ingin ganti tema ya, nggak masalah. Pak saya ingin untuk mata kuliah ini hanya untuk latihan saja. Sebenarnya saya nanti temanya yang mau diangkat bukan ini, nggak masalah ya kawan-kawan ya. Yang penting kawan-kawan sudah tahu rule-nya. Jadi algoritmanya itu kayak begitu ya. Oke. Rencana kelas C mau bergabung di kelas Senin atau gimana nanti? Ini sambil nunggu ya. Sambil nunggu direncanakan gimana nanti. Nanti Bapak didiskusikan di grup iya. dulu. Oke, silakan didiskusikan dulu nanti. Oke. Kelas C itu berapa? Satu kelas tuh? Saya lupa ya. 25. 22. Oh, sedikit ya, 22. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau bergabung di Senin juga boleh sih. Tapi kalau mau kelas sendiri, boleh juga ya. Mungkin tapi nggak bisa di Selasa pagi ya. Kalau Selasa mungkin setelah duhur, insya Allah ya. Kalau Rabu juga insya Allah setelah duhur ya. Kalau Kamis nggak bisa, Jumat insya Allah bisa.
Jadi dengan dialog tadi itu kita sudah mulai dapat masukan loh ya. Maksudnya, oh berarti nanti fokus saya geometri bidang datar, ya. Jenjangnya SMP. Nah ini Intan, ya kan? Tuh. Iya, Bapak. Nah, satu kalimat ini yang paling atas nih, Intan, ya. Itu nanti kita tulis tuh di bagian latar belakang, ya, yang menunjukkan bahwa kita itu sudah menelusuri literatur. Kan di latar belakang kan kita perlu ngomong, penelitian tentang bla 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 ini belum banyak dilakukan, misalnya begitu ya, bla bla bla. Atau penelitian tentang bla 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 ini sudah pernah dilakukan oleh bla 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 dan bla. Nah, untuk bisa ngomong itu, ini kita sudah dibantu oleh ini. Dan kita sudah bisa menyebut referensinya ini, ya. Jadi nanti dalam tanda kurung itu referensinya ini dalam satu tanda kurung. Nah ini pencarian menemukan beberapa desain tugas berbasis etnomatematika yang telah diuji di kelas untuk geometri bangun datar SMP. Itu bagus banget kan? Jadi pencarian menemukan. Jadi ini maksudnya peneliti ini sudah menelusuri literatur dan menemukan ada beberapa desain tugas PR ya, desain penugasan ke siswa itu yang berbasis etnomatematika yang telah diuji di kelas, sudah pernah dieksperimenkan di kelas untuk geometri bangun datar SMP, terutama transformasi geometri di kelas 9. Namun tidak ada yang secara eksplisit selaras dengan kurikulum merdeka. Nah, begitu kan? Ada kata-kata begitu tuh. Jadi, atau modul ajar. Contoh terkuat adalah progresi refleksi rotasi berbasis songket dan tugas pembuktian penahan induktif. Nanti dalam tanda kurung, referensinya 1, 3, 4, 6. Lihat di bawah nomor 1 ini ya, ini referensinya ada di bawah ini. Dan ini tidak rekaan, ini semuanya bisa ditelusuri karena ini ngeling ke jurnalnya ya. Nah ini ngeling ke jurnalnya. Nanti kalau kawan-kawan free memang ada beberapa referensi yang nggak bisa diklik linknya, dibatasi ya, dibatasi aksesnya. Tapi kalau yang pro bisa diakses semuanya ya. Nah ini nih, ini kan bagus banget nih Intan. Lintasan transformasi yang lebih luas dari rumah tradisional Bali, ya. Alat-alat yang terintegrasi dengan batik, itu referensinya ini. Tembing, goli untuk sifat-sifat sudut segitiga, ini referensinya ini. Kan begitu. Jadi khas kalau kawan-kawan baca artikel ilmiah di jurnal-jurnal yang bagus, itu kan begini. Penelitian tentang bla bla ini pernah dilakukan oleh bla bla bla. Dia fokus pada ini loh. Semua ada referensinya begini. Ya. Sehingga nanti akan kelihatan kalau saya melakukan terkait dengan budaya di Cirebon, oh ternyata belum ada di situ ya. Jadi yang khusus berkaitan dengan Cirebon belum. Nah, apa yang ditemukan dan bagaimana kitanya penjelasan konteks budaya ini kalau diklik ada semua ya. Misalnya saya ingin tahu nih kekuatan dan keterbatasan korpus saat ini. Ini coba diklik ya, apa kekuatan dan kan kalau kita meninjau literatur itu juga perlu kita beri apresiasi dan baru dikritisi apa kekuatan, apa kekurangannya ya. Jadi kalau kita meninjau literatur itu yang harus kita lakukan dua, teman-teman. Ini poin penting ya. Jadi kalau kita meninjau penelitian terdahulu, yang harus kita lakukan dua. Satu, kita harus memberi apresiasi, ya, apresiasi atas penelitian itu. Yang kedua, baru kita menyampaikan kritisi. Jadi ternyata masih terbuka ruang untuk atau masih mengandung kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan. Nah itu baru kritisi ya. Jadi tidak boleh kita itu meninjau literatur langsung mengkritisi. Penelitian tersebut mengandung kelemahan. Nggak boleh begitu. Jadi nanti kata-kata kita itu harus diawali dengan satu apresiasi, baru yang kedua kritisi. Apresiasi itu kita harus memberi penghargaan bahwa penelitian bla 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 ini telah memberi kontribusi besar pada bla 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 bla. Namun demikian masih terdapat kelemahan atau kekurangan yang perlu dilanjutkan dengan penelitian berikutnya. Nah begitu tuh ya. Jadi dalam etika akademik kalau kita melakukan peninjauan literatur itu harus melakukan dua hal. Yang pertama memberi apresiasi, yang kedua baru mengungkapkan kritisi ya. Apa kekurangannya yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya dan seterusnya. Nah, jadi nanti klik ya. Kalau kita ingin sajikan dalam bentuk tabel, silakan. Ini ya.
Ini juga ada pengantar singkatnya yang nanti membantu kita, Kang. Ya. Nanti ini membantu kita menjadi bahan untuk menulis latar belakang. Ya. Bahan loh ya, saya menyebutnya bahan. Bukan ini di copy lalu di paste di bagian latar belakang, enggak. Jadi ini menjadi bahan. Ini masih proses. Jadi ini diolah jadi bahan. Termasuk nanti kalau kita ingin sajikan dalam bentuk tabel, jadi riset-riset terdahulu itu kita sajikan dalam bentuk tabel, tinggal copy yang tadi itu. Kalau lihat historinya di sini ya, ini histori ya, yang sudah pernah kita cari melalui mesin pencarian di situ. Saya ingin bandingkan nih dalam bentuk tabel biasanya. Ini bandingkan temuan. Ya, kita ingin membandingkan temuan satu dengan temuan yang lain. Masih prosesnya. Nah, ini ya begitu ya. Jadi setelah ini kawan-kawan harus coba ya. Tuh, ya. Dia menyajikan dalam bentuk tabel nih. Ya, dokumen satu itu terkait dengan Songket Sumatera Selatan. Ya. Fokus bidang datar. Itu materi refleksi simetri dan begitu ya. Ini bagus kan? Betul nggak? Nah, yang dokumen 3 tadi itu terkait Songket Prada Pal, ini daerah mana ya? Ini lagu Palembang. Ini itu nanti relevan dengan tema rotasi ya. Ada yang relevan dengan transformasi apa refleksi transisi rotasi ya. Ini bagus nih. Sifat-sifat sudut segitiga. Nah, begitu tuh. Jadi ini memudahkan banget. Jadi kalau dengan cara begini kita nggak melakukan juga ya, maka kita malu pada peneliti terdahulu yang kalau ninjau literatur perjuangannya luar biasa, harus ke perpus ya, harus buka-buka satu persatu dan seterusnya. Nah, sudah dimudahkan begini, kawan-kawan harus bisa lebih baik ya, lebih cepat dan lebih baik. Begitu ya kawan-kawan ya, nanti silakan dicoba. Jadi yang diketik bukan judul, tapi adalah tema atau isu ya, atau variabel ya. Jadi terkait hal itu nanti dia akan membantu kita mengkonfirmasi supaya nanti pencariannya lebih spesifik ya. Jadi bagusnya dia Underman ini dia seperti pembimbing ya. Jadi dia seperti pemandu. Tidak langsung memberi hasil tapi dia mengkonfirmasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya. Saya kira cukup ya kawan-kawan ya. Jadi pokok bahasan yang kita bahas nggak urut, tapi nanti pasti akan semuanya kesebut gitu ya. Nanti pertanyaan penelitian ya kesebut, ya hipotesis penelitian kesebut ya dan seterusnya. Jadi kawan-kawan nggak usah terpacu pada daftar urutan pokok bahasan yang saya share ya. Tetapi nanti pasti semua pokok bahasan itu akan tersebut ya, akan terbahas di setiap pertemuan gitu ya. Oke. Cukup ya kawan-kawan ya? Ya Bapak. Ya, baik.